砍招！ Halo, selamat datang kembali di channel Bumbu Film. Untuk kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita Donghua dari film Road of the Ancient God Grave. Untuk part yang ke-8. Bagi kalian belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir ke channel ini untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kakak dari Nona Xiaoxiao yaitu Zhu Junyi, ia sedang diserang oleh laba-laba giok es surgawi. Ia pun terkena serangan dari laba-laba giok tersebut. Lalu Zhu Junyi mengeluarkan kemampuannya yaitu Martial Spirit Vermilion perisai sayapnya. Namun laba-laba giok es surgawi itu terlalu kuat. Zhu Junyi pun seketika terpental dan terperangkap oleh jaring laba-laba esnya. Di saat bersamaan, para pengawalnya saling bertarung satu sama lain. Mereka pun terkena ilusi racun es laba-labanya dan membuat mereka seketika beku terkena racun oleh laba-laba giok es tersebut. Nona Xiaoxiao pun tidak tinggal diam melihat kakaknya yang terperangkap oleh laba-laba es itu. Ia langsung mengeluarkan kemampuan pedang sayap burungnya untuk menyerang ke arah laba-laba es surgawi itu. Laba-laba es itu pun hanya merasa geli-geli diserang oleh Nona Xiaoxiao. Lalu Nona Xiaoxiao mengeluarkan kemampuan keduanya yaitu bakar darah vermilionnya. Dan ia pun memarahi Su Tianao yang tidak melakukan apa-apa dan tidak membantunya sama sekali. Su Tianao pun menjawab kalau laba-laba giok surgawi itu sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan para pengawalnya pun sudah beku menjadi es terkena racun dan ilusinya. Lalu yang memilih kabur dan pergi meninggalkan Nona Xiaoxiao demi keselamatan dirinya sendiri. Ia pun dikejar oleh laba-laba es giok tersebut. Para anak buahnya pun tidak peduli dengan Zhu Junyi dan Nona Xiaoxiao. Mereka memilih pergi meninggalkan area laba-laba giok tersebut. Su Tianao mencoba membuka formasi penghalang dari laba-laba giok es itu. Di saat bersamaan, Nona Xiaoxiao pun terkena serangan dari laba-laba giok es tersebut. Ia pun seketika beku menjadi es karena terkena racunnya. Namun Xia Tianao hanya melihatnya dan memilih pergi dari area laba-laba tersebut. Lalu Lin Feng langsung menghampiri Nona Xiaoxiao dan langsung mengobatinya. Di saat Nona Xiaoxiao sadar dari pingsannya, ia pun sangat senang karena diselamatkan oleh Lin Feng. Nona Xiaoxiao tidak pernah menyangka kalau Su Tianao ternyata adalah seorang pengecut dan ia menceritakan tentang Su Tianao yang selalu dijadikan tangan kanan oleh kakaknya. Namun di saat kritis seperti ini, ia malahan memilih pergi dan meninggalkannya. Seketika itu, Nona Xiaoxiao pun mencari kakaknya. Lin Feng, 是你救了我。不会死，有我在，你死不了。对了，我哥哥呢？ Di saat itu juga, laba-laba giok es surgawi itu menyerang ke arah Lin Feng. Lin Feng pun langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerangnya. Ia pun mencari kelemahan laba-laba surgawi itu. Dan ia akan mencoba menggunakan jiwa Genin Sword-nya. Ia pun langsung memadatkan jiwa pertamanya, yaitu tebasan surgawi penghancur langit. Dan dari Nona Xiaoxiao, ia bertemu dengan Su Tianao yang akan meninggalkan tempat tersebut. Ia pun mengajak Nona Xiaoxiao pergi bersama meninggalkan area laba-laba surgawi itu karena di sana banyak asap racun dari laba-laba tersebut. Namun Nona Xiaoxiao memilih tinggal dan ingin membantu kakaknya dan Lin Feng. Nona Xiaoxiao seketika terkejut di saat ia melihat niat pedang Lin Feng yang begitu mengerikan. Dan ia membantunya karena Lin Feng sedang diserang oleh beberapa laba-laba surgawi itu. Nona Xiaoxiao pun langsung mengeluarkan kemampuannya, namun ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ia pun lemas tak berdaya karena sudah terlalu banyak mengeluarkan kemampuan jiwanya. Di saat itu juga, elang hijau Xiaotian ikut membantu dan menyerang ke arah laba-laba giok es tersebut. Lalu Lin Feng menebas laba-laba giok es tersebut dengan niat pedangnya. Namun laba-laba giok es itu masih bisa menahan serangan pedang Lin Feng. Dan Lin Feng langsung menggunakan kemampuan transformasi niat pedang untuk menghancurkan laba-laba giok es tersebut.
Nona Xiaoxiao pun tercengang melihat Lin Feng bisa menggunakan niat pedang tertinggi itu. Karena biasanya yang bisa menggunakan niat pedang tertinggi itu hanya praktisi kuat di puncak ranah Heavenly Martial. Seketika laba-laba giok es itu hancur dan lebur dibuatnya. Di sisi lain, sekelompok dari klan Luo melihat niat pedang yang begitu kuat. Dan ternyata mereka tahu kalau Lin Feng lah yang melakukannya. Pedang Xiao-Tian pun sudah tidak sanggup lagi menyerang laba-laba itu karena basis kultivasinya yang terbatas. Seketika itu, laba-laba giok es yang lainnya pun menyerang ke arah Lin Feng. Namun Nona Xiaoxiao mencoba menolong Lin Feng dengan kekuatannya. Akan tetapi semua itu sia-sia. Karena laba-laba giok es itu terlalu kuat, Lin Feng pun sangat marah dan langsung menahan serangan laba-laba itu dengan tangan kosong. 之力第一魂技，血雨化剑，横斩八方。本大小姐不想欠你这么多。 Lin Feng pun sangat marah dan langsung menahan serangan laba-laba itu dengan tangan kosongnya. Orang-orang dari klan Luo pun seketika terkejut melihat Lin Feng menahan serangan laba-laba itu dengan tangan kosong. Lalu ia merasa yakin kalau Lin Feng pasti akan mati oleh laba-laba giok es surgawi itu. 如此一击，足以灭他了。死了最好。 Lin Feng langsung membalikan racun giok es itu dengan kemampuannya yaitu racun ganas surgawi. Seketika racun itu pun menyerang laba-laba itu sendiri dan laba-laba itu pun seketika hancur. Laba-laba yang lainnya pun langsung mengeluarkan racunnya dan menyerang ke arah Lin Feng. Lalu Lin Feng menggunakan niat pedang tertingginya dan memadatkan bilah jiwanya. Namun di saat Lin Feng sedang memadatkan niat pedangnya, tiba-tiba laba-laba itu menyerang Lin Feng dan ia pun terkena serangannya dan tertancap kaki laba-laba giok es tersebut. Lin Feng! Lin Feng pun berhasil memadatkan niat pedangnya dan langsung menyerang laba-laba itu dengan tebasan jiwa surgawinya. Ia pun berhasil mengalahkan semua laba-laba giok es surgawi itu. Orang-orang dari klan Luo pun terkejut Lin Feng bisa mengalahkan semua laba-laba tingkat surgawi itu. Nona Xiaoxiao pun menghampiri dan memeluk ke arah Lin Feng dan ia merasa bersalah atas semua ini yang membuat Lin Feng terluka oleh serangan laba-laba itu. Namun, Lin Feng mengatakan kalau semua ini hanyalah luka kecil dan tidak akan bisa membunuhnya. Nona Xiaoxiao pun berterima kasih atas pertolongannya, dan ia pasti akan membalasnya. Lalu, Nona Xiaoxiao menghampiri kakaknya yang sedang terluka. Lin Feng pun telah menghabiskan kekuatan jiwanya dan perlu berkultivasi untuk mengembalikan kekuatan jiwanya. Seketika itu, burung Xiao-Tian mengatakan kalau teratai giok 7 warna itu memiliki esensi jiwa 1000 tahun. Dan hanya memurnikannya kekuatan jiwa Lin Feng bisa meningkat. Dan burung Xiao-Tian juga menginginkan biji teratai tersebut untuk kultivasinya. Lalu Lin Feng pun terbang menghampiri teratai giok 7 warna tersebut. Sekelompok klan Luo pun mempunyai kesempatan untuk membunuh Lin Feng. Karena Lin Feng sudah banyak menghabiskan banyak energi dan kekuatan jiwa. Dan mereka akan menyerang bersama-sama dengan 2 praktisi dari kuil Dewa Bela Diri. Dan ia yakin akan bisa mengalahkannya. Dan dengan mengalahkan Lin Feng mereka bisa mendapatkan Valkyrie Order milik Lin Feng. Selain itu, ia juga bisa mendapatkan teratai giok 7 warna tersebut. 2位武神殿的强者一起出手，必可将之擒拿。我武神令，完成任务。 还可得7彩。 Lin Feng pun akan memetik bunga teratai giok 7 warna tersebut. Di saat itu juga, Tuan Zhu Junyi dan Nona Xiaoxiao melihat sekelompok orang yang sedang mendekati giok 7 warna. Dan apa yang akan terjadi kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. 那7彩玉链又算得了什么？别想了，若非林峰，你们命都要丢了。